Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Utami dari kelas C5 NPM 101200141 dari STISTEMBI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anggaran perusahaan dan ruang lingkup serta contohnya. Yang pertama ada definisi anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan suatu operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan operasi suatu perusahaan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dalam satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi uang. Dan yang kedua ada ruang lingkup. Yang pertama ada anggaran parsial, yaitu menyusun anggaran dari ruang lingkup sempit, yaitu hanya memuat aspek kuantitatif saja. Anggaran ini sebenarnya adalah bagian dari pelaksanaan fungsi perencanaan. Kegiatan yang paling banyak dibantunya adalah fungsi planning dan fungsi controlling. Yang kedua ada anggaran komprehensif, menyusun anggaran dari ruang lingkup yang menyeluruh luas, yaitu comprehensive profit planning control, yang membagi budget bukan saja yang bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif. Jenis kegiatannya mencakup seluruh aktivitas perusahaan seperti bidang marketing atau pemasaran, memproduksi keuangan, personalia, dan tertib administrasi. Yang pertama ada anggaran parsial. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Misalnya, perusahaan hanya menyusun anggaran produksi saja, penjualan, atau keuangan saja. Dalam anggaran parsial, masing-masing bagian menyusun anggaran secara sendiri-sendiri, sehingga rencana tersebut disusun tidak terpadu dibandingkan dengan anggaran komprehensif. Anggaran parsial lebih mudah disusun karena belum begitu kompleks. Selanjutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan menyusun anggaran secara parsial. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak adanya skill sehingga anggaran dibuat sebagian yang diperlukan saja. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tersedia atau tidaknya data serta ketepatan data. Dan yang terakhir, kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu saja. Lalu selanjutnya anggaran komprehensif. Secara deskriptif, anggaran komprehensif adalah pendekatan yang sistematif dan formal untuk membuat dan menyelesaikan tugas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan bila melakukan penyusunan anggaran secara keseluruhan atau anggaran induk karena adanya kepekaan secara sistematif terhadap kebijakan manajemen, lalu memudahkan diadakannya evaluasi terhadap tujuan akhir pelaksanaan keseluruhan, lalu membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Selanjutnya, alasan perusahaan sulit untuk atau tidaknya menyusun anggaran komprehensif disebabkan karena 1. Tidak adanya keahlian atau skill manajemen untuk menyusun anggaran secara keseluruhan. Yang kedua, terbatasnya dana untuk membuat anggaran secara keseluruhan. Selanjutnya, perumahan umum penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama ada mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari perusahaannya. Yang kedua, mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada isi dari anggaran komprehensif terdiri dari 1. Forecasting anggaran, yaitu anggaran yang berisi taksiran-taksiran atau forecast tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu dan taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu atau saat tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, variabel anggaran, yaitu anggaran yang berisi tentang tingkat perubahan biaya atau tingkat variabilitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya variabel sehubungan dengan adanya perubahan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, ada analisis statistik atau matematis, yaitu
analisis yang dipergunakan untuk membuat taksiran-taksiran atau forecast, serta untuk mengadakan penilaian atau evaluasi dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Semua analisis tersebut perlu ditampilkan dalam anggaran yang disusun. Yang terakhir ada laporan anggaran, yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui bila ada penyimpangan yang terjadi dan dapat diambil kesimpulan serta tindak lanjutnya. Selanjutnya ada komponen-komponen anggaran komprehensif secara lengkap adalah 1. Substantive plan, merupakan rencana yang tercerminkan materi-materi yang ingin dicapai perusahaan secara formal, baik yang dinyatakan secara umum maupun secara khusus. Substantive plan merupakan strategi yang dipakai perusahaan yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Adapun aktivitas yang termasuk dalam kategori substantive plan adalah yakni tujuan-tujuan umum perusahaan, tujuan-tujuan khusus perusahaan, strategi-strategi perusahaan, penentuan berbagai asumsi dasar yang akan dipakai perusahaan dalam instruksi-instruksi rencana manajer eksekutif perusahaan. Yang kedua ada financial plan, yakni terdiri dari 1. Anggaran jangka panjang yang terdiri dari 1. Penjualan biaya dan laba, 2. Penentuan besarnya modal, yang ketiga penentuan tambahan modal, yang keempat penentuan perkiraan arus dana, dan yang kelima ada penentuan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya ada anggaran tahunan. 1. Anggaran operasional, yang terdiri dari anggaran proksi rugi laba dan anggaran pembantu rugi laba yang terdiri dari 1. Anggaran penjualan, 2. Anggaran produksi, 3. Anggaran distribusi, 4. Anggaran biaya umum dan administrasi, dan yang terakhir ada anggaran tipe apresiasi, yakni anggaran iklan dan promosi, anggaran penelitian, anggaran pemeliharaan, dan lain-lain. Yang kedua ada anggaran finansial, yang terdiri dari anggaran neraca dan anggaran pembantu neraca yang terdiri dari 1. Anggaran kas, anggaran piutang, anggaran pembantu modal, dan anggaran penyusunan aktiva, anggaran persediaan, dan anggaran finansial. Yang ketiga ada anggaran variabel untuk berbagai biaya dan pengeluaran. Yang keempat ada data statistik pembantu yang terdiri dari analisis break-even point atau analisis cost profit volume, dan yang kedua ada berbagi standar biaya. Yang terakhir yang kelima ada laporan internal yang terdiri dari statistical report, yaitu laporan dengan statistik. Yang kedua ada special report atau laporan khusus. Yang ketiga ada performal report, yaitu laporan rekaman hasil realisasi anggaran. Yang terakhir kita akan membahas tentang menyusun anggaran komprehensif atau anggaran induk. Menyusun anggaran komprehensif atau anggaran induk, anggaran komprehensif mencakup semua fungsi dan tingkatan manajemen. Walaupun langkah-langkah merumuskan anggaran di masing-masing perusahaan tidak sama, ada dua pandangan ekstrim yang saling bertentangan mengenai cara-cara menyusun anggaran induk, yaitu langkah pendekatan manajemen puncak atau top management approach. Datangnya masukan hanya dari pejabat tinggi, dan langkah-langkah pendekatan yang berakar atau grassroots approach, semua tingkatan ikut serta memberikan masukan. Biasanya di dalam menyusun anggaran induk ditempuh urutan berbagai penyusunan anggaran berikut ini. 1. Anggaran penjualan atau anggaran hasil penjualan dan forecast penjualan. Yang kedua ada anggaran produksi. Yang ketiga ada anggaran bahan baku atau pembelian dan pemakaian bahan langsung. Yang keempat ada anggaran tenaga kerja atau tenaga kerja langsung. Yang kelima ada anggaran biaya overhead pabrik. Yang keenam ada anggaran variabel atau anggaran luas. Yang ketujuh ada anggaran modal atau anggaran investasi. Yang kedelapan ada anggaran piutang. Yang kesembilan ada anggaran kas atau anggaran arus kas dan anggaran neraca. Dan yang ke-10 ada anggaran analisis break-even point atau analisis titik pulang pokok anggaran. Dan yang terakhir ada fasrian anggaran dan laporan pertanggungjawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.